Shalom, selamat pagi. Dan bersyukur kita dikumpulkan di tempat ini untuk kembali memuji menyembah Tuhan dengan keadaan yang sehat. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kasih karunia-Mu untuk penyertaan-Mu sepanjang malam tadi, sehingga kami dapat bangun pada pagi hari ini untuk kembali beribadah dan memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, sudah memulai ibadah kami, biarlah berkati kami, memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami dan kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu pimpinan dan penyertaan-Mu pada ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami, merawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.
ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk sukacita memuliakan namamu. Haleluya, amin. Ada semangat? Kurang keras? Amin ya. Ada semangat? Amin. Oke, kita langsung aja ya. Memuji nama Tuhan. Haleluya Tuhan.
Saudara, kita akan mendengarkan kesaksian dari Jangan lupa berselawat oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran yang besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Benar-benar sempurna rancangan-Mu berdamai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Nyanyi bersama-sama dengan saya. Jangan lupa berselawat oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Kenyataanmu sempurna, rancangan-Mu berdamai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Kenyataanmu sempurna, rancangan-Mu berdamai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mengalami kuasa dari Bapa ini, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, berikan hati, menyembuhkan terluka, pulang tenang bersama-Mu.
berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih pada tim gembala yang sudah mempercayakan saya melayani pagi hari ini. Kita bersyukur kalau kita tetap bisa beribadah, kita sehat, kita bisa melayani, bisa beribadah. Itu adalah satu hal yang sangat menyenangkan dan kasih karunia yang besar ya. Seperti Ibu Gembala yang saksikan tadi ya, kita mesti melewati hari-hari, dan ada satu hari yang memang sangat membagongkan katanya sampai sekarang ya. Itu pernah terjadi ya, setiap orang pasti mengalami, ada ini belum selesai ini, belum selesai ini gitu ya. Tetapi kalau kita mengikut sertakan Tuhan, Tuhan tetap akan berikan damai sejahtera dan semuanya akan berlalu. Nanti setelah selesai baru iya yo, Tuhan itu baik. Haleluya, amin. Tuhan, mari kita akan belajar firman Tuhan pagi hari dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Saudara menyimaknya. Perikop di atas disebutkan Israel sebagai suatu peringatan ya. Ayat pertama, aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menceritakan tentang bangsanya, yaitu orang Israel. Bagaimana ketika mereka keluar dari Mesir untuk masuk di dalam tanah perjanjian, saudaraku, mereka melewati hal ya, banyak hal ya. Mereka berada dalam lindungan awan Tuhan, dalam perjalanan dilindungi. Kalau siang ada tiang awan, kalau malam ada tiang api. Mereka juga minum dari air dari batu karang yang mengalir. Mereka dikasih makan mana oleh Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, mereka mengalami hal itu semua dalam perjalanan. Tetapi di ayat yang terakhir dikatakan bahwa mereka ditewaskan di padang gurun. Jadi tidak ada yang masuk ke dalam tanah perjanjian. Generasi yang pertama, generasi yang keluar dari Mesir ya. Tidak ada yang masuk ke tanah perjanjian kecuali Yosua dan Kaleb. Bukan Yosua ini ya. Yosua dan Kaleb hanya dua saja. Bahkan Musa pun tidak masuk ya. Yaitu kasihan pemimpinnya yang akibat dari mereka, sehingga pemimpinnya juga nggak bisa masuk ke dalam perjanjian. Saudara yang dikasih Tuhan, sehingga mereka semuanya tewas di padang gurun, dan mereka tidak mengalami apa yang Tuhan janjikan. Dan generasi mereka, yaitu penerus anak-anak mereka lah yang masuk ke dalam tanah perjanjian. Saudara yang dikasih Tuhan, ya sangat Tuhan sudah janjikan begitu luar biasa ya, di tanah perjanjian itu ini dan itu enak ya. Bahkan mereka melihat sendiri bagaimana tanah Kanaan ketika Musa mengirim pengintai yang di dalamnya ada Yosua dan Kaleb waktu itu. Mereka bisa melihat bagaimana penghasilan di tanah perjanjian, di tanah Kanaan itu ya. Anggurnya besar-besar, pisangnya besar-besar, orangnya pun besar-besar ya, orang Kanaan itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada satu hal yang Tuhan persiapkan yang begitu indah ya. Mereka hanya tinggal masuk ya. Semuanya sudah, istilahnya pertanian dikerjakan oleh tanah Kanaan, oleh orang Kanaan, semua orang bangsa-bangsa yang ada di situ. Tuhan mau mereka masuk dan halau mereka, kalian tinggal menikmati ya hasil dari tanah itu. Tetapi mereka tidak mengalami hal itu ya. Mereka ditewaskan, dibinasakan Tuhan di padang gurun.
Jadi tidak ada satupun mereka yang merasakan dan melihat janji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa mereka seperti itu, saudaraku? Dan kita tahu semuanya, ya, bahwa orang Israel, ya, judulnya adalah Israel sebagai suatu peringatan. Ya. Kita baca ayat yang selanjutnya, mengapa mereka tidak bisa masuk dan Tuhan tewaskan mereka di padang gurun. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di batu ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Amin. Sampai di sini dulu ya, saudara. Ayat yang ke-11 ini dikatakan semuanya ini dituliskan oleh Rasul Paulus sebagai contoh dan peringatan untuk kita, ya, yang hidup di akhir zaman ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dari ayat 6 sampai ayat yang 10, ya, Rasul Paulus menuliskan beberapa hal yang mereka lakukan sehingga mereka tidak dapat memenuhi apa yang dijanjikan Tuhan. Bahkan lebih lagi mereka dibinasakan di padang gurun. Saudara yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus hanya menuliskan 5 hal, ya. Menurut Rasul Paulus ini adalah kesalahan yang besar yang mereka lakukan, sehingga mereka tidak layak untuk masuk di dalam tanah perjanjian. Yang pertama, saudara, ayat yang ke-6, ya, saudara. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Yang pertama yang Rasul Paulus tuliskan akan kesalahan mereka, yaitu menginginkan hal-hal yang jahat. Apa yang mereka inginkan? Selalu kita akan kembali dan melihat perjalanan bangsa Israel dalam Bilangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Inilah keinginan mereka yang jahat di mata Tuhan. Ayat yang ke-4, Bilangan 11 ayat 4. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada suatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar berdarah dan seterusnya, ya, saudara bisa baca. Saudara yang dikasih Tuhan, mereka menginginkan hal-hal yang jahat. Menurut Rasul Paulus, kenapa? Mereka kemasukan roh rakus, saudara. Tuhan sudah memimpin mereka dan melindungi mereka, memberi mereka makan mana, makanan yang dari surga. Tetapi mereka bosan dan mereka mengatakan, kapan Tuhan kasih kita makan daging, kasih kita
ada mentimun, semangka. Ini bumbu-bumbuan sebenarnya. Mereka mau masak ya. Mereka menginginkan timun, semangka, bawang prei, bawang merah, bawang putih. Lah ini masakan ada saudara. Ada bawang prei, bawang merah, bawang putih. Nah, sering yang dikasih Tuhan. Ini sepertinya sepele, tapi ini sangat menyakiti hati Tuhan, karena mereka tidak menghargai pemberian Tuhan. Mana ini makanan surga yang tidak ada dalam dunia ini, tapi mereka mengatakan hal yang demikian. Saudara yang dikasih Tuhan, soal makanan, mereka tidak bisa mengucap syukur akan bimbingan Tuhan, akan pertolongan Tuhan. Ya, di padang belantara, padang gurun itu tidak ada apa-apa, tetapi Tuhan pelihara mereka dengan makanan. Saat mereka kerasukan roh nafsu rakus ini, mereka kembali teringat di Mesir. Mereka katakan, oh di sana ada mentimun, ada semangka, enak seger, bawang prei, bawang merah ya. Di sini kita bisa kurus kering. Saudara yang dikasih Tuhan, saya yakin dan percaya tidak ada mereka yang kurus kering. Saya yakin dan percaya tidak ada yang kurus kering. Walaupun ada yang kurus, tetapi kekuatan yang daripada Tuhan itu mereka miliki. Ya. Mereka masih bisa berjalan selama 40 tahun. Tidak ada yang kurus kering. Dan Tuhan tidak mungkin memberi makanan yang tidak berkualitas. Dan ini makanan dari surgawi, tidak ada dalam dunia ini. Pasti menyehatkan jasmaninya, karena mereka akan berjalan di padang gurun 40 tahun. Tuhan kasih makan mana, tetapi mereka tidak bersyukur. Dan mereka teringat akan yang dahulu. Dikatakan bahwa mereka makan ikan tidak harus bayar. Mereka lupa. Mereka lupa, memang tidak bayar, tapi kerja paksa, kerja roti. Loh, ini nggak diingat mereka. Kenapa? Karena kerasukan rakus, roh rakus. Nggak puas dengan apa yang Tuhan beri. Mereka tinggal jalan, pagi makan, ambil mana ya, dimasak. Tuhan sudah tentukan itu semuanya. Nggak usah kerja ya, pagi makan. Tetapi mereka tidak mengucap syukur. Dan ini membuat mereka melakukan hal yang jahat. Saudara yang dikasih Tuhan, sehingga Tuhan juga murka kepada mereka. Ayat yang ke-10 dari ayat ini, dari pasal ini ya. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan sangat murka. Mereka itu sudah diberi makan, dilindungi, disertai, tetapi mereka tidak mengucap syukur dengan hal itu. Bahkan mereka ingin kembali ke masa lalu yang suram. Maka Tuhan sangat murka. Tetapi anehnya saudara, Musa juga menyalahkan Tuhan ya. Ayat selanjutnya, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa ya. Mungkin Musa itu capek dengan mereka sehingga menyalahkan Tuhan juga. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kenapa marah dengan mereka? Tuhan yang izinkan mereka seperti ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, karena pemimpin mereka juga capek dengan mereka, sehingga Musa pun ngomong yang itu dengan Tuhan. Tetapi saudara, Tuhan penuh dengan kasih dan kemurahan. Apa yang mereka inginkan, mereka ingin makan daging ya, mau masak rica-rica, karena ada bawang prei, bawang merah, bawang putih ya. Ayat yang ke-31 dalam bilangan ini, Tuhan genapi ya. Apa yang mereka minta Tuhan kasih. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya, dibawanya lah burung-burung puyuh dari sebelah laut, dan dihamburkannya di atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya, kira-kira sehari perjalanan menjauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 12 sata tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh
itu setiap orang sedikitnya mengumpulkan 10 homer dan seterusnya. Tetapi ayat yang ke-33, selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Tuhan murka, Tuhan genapi ya apa yang mereka minta Tuhan kasih, tapi mereka menanggung hukumannya. Mereka dibinasakan oleh Tuhan ya. Mereka yang kerasukan roh rakus ini yang mempengaruhi mereka dibinasakan Tuhan di sana. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kita selalu mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan pada kita. Memang kita punya cita-cita, kita punya keinginan, kita punya kerinduan, kemauan ya. Tetapi kalau itu belum Tuhan izinkan terjadi, jangan menyalahkan Tuhan. Ya, kita harus mengucap syukur dengan semua yang ada, yang Tuhan, apalagi yang Tuhan berikan yang sekarang ini kita ada. Ya. Nikmati dan bersyukur. Jangan membandingkan dengan yang lain. Kok begini Tuhan, itu kok gini. Tuhan, aku sudah setia, tapi berkatnya cuma segini, sedangkan dia ini tidak bersyukur ya. Dan Tuhan juga bisa memberkati, tetapi murka Tuhan juga tetap harus kita nikmati. Nah, saudaraku, mau yang mana ya, mengucap syukur atau mengalami murka Tuhan ya, tapi biarlah kita belajar untuk tidak mengikuti mereka, menginginkan hal-hal yang jahat. Kita kembali ke dalam 1 Korintus tadi ya, 1 Korintus ayat yang ke-6. Yang pertama yang mereka lakukan yaitu menginginkan hal-hal yang jahat. Yang kedua, mengapa mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Yang kedua ayat yang ke-7 ya. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yang kedua yang mereka lakukan yang menyakiti hati Tuhan adalah mereka menyembah berhala. Kita melihat di dalam Keluaran pasal yang ke-32. Keluaran pasal 32 ayat yang pertama demikian firman Tuhan. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepada mereka, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anak laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya ini kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Tuhan, dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Saudara yang dikasih Tuhan, ini sangat menyakiti hati Tuhan. Mereka sudah dikasih penyertaan Tuhan, mereka menyaksikan kuasa Tuhan, kuasa terbesar yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Ketika mereka masuk ke laut Teberau, bagaimana kuasa Tuhan itu menyertai mereka ya. Laut yang begitu besar dibelah oleh Tuhan untuk mereka berjalan. Dan bukan hanya itu, penyertaan Tuhan, tiang awan, tiang api, makanan dan lain sebagainya. Mereka tidak cukup dari itu. Mereka tetap tidak bisa melihat Tuhan.
Sehingga ketika Musa lagi berjumpa dengan Tuhan di gunung, mungkin kira-kira 40 hari 40 malam ya waktu itu, dan mereka mengatakan Musa nggak turun-turun, kita nggak tahu apa yang terjadi dengan mereka. Ya, mereka menyerbu Harun dan menyuruh membuat patung. Nah, seperti yang dikasih Tuhan, mereka inginkan Allah yang bisa dilihat. Seperti yang dikasih Tuhan, kepercayaan kepada Tuhan ini memang sulit. Manusia itu percaya adanya Tuhan, tapi ingin dilihatnya. Seperti yang dikasih Tuhan, kuasa Tuhan yang mereka alami belum cukup untuk mereka untuk percaya kepada Tuhan, dan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Mereka inginkan sesuatu dan mereka menyerbu Harun. Mengatakan, kenapa Harun izinkan? Ya Harun takutlah, Harun seorang diri ditinggal Musa naik ke gunung dan dia diserbu oleh semua orang. Harun udah lagi coba rumah kita digeruduk kayak gitu, apa enggak keteteran ya Harun itu. Tetapi saudara, dia juga manusia gemetar ya, diserbu oleh semua orang Israel, sehingga dia mengizinkan membuat patung. Dan lucunya, kenapa gambarnya lembu ya? Kok tidak manusia ya? Anak lembu emas ya? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, lalu mereka menyembah Tuhan, menyembah itu. Dia katakan itu adalah wakilnya Tuhan, mereka menyembah. Saudara, ini menyakiti hati Tuhan. Ini adalah kesalahan yang terbesar. Bukankah Tuhan katakan ya, Tuhan sudah berikan 10 hukum. Yang pertama, ya kasih Tuhan Allah dengan segenap hati. Yang kedua, jangan ada patung yang lain yang kamu sembah, yang kamu percaya sebagai Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apapun yang di dalam kehidupan kita yang melebihi kasih kita kepada Tuhan, itu sudah menjadi berhala dalam kehidupan kita. Apalagi yang minta patung seperti mereka, ini sangat menyakiti hati Tuhan. Memang tidak semudah untuk percaya. Nah, inilah bentuk iman kita. Kita percaya kepada Tuhan walaupun kita tidak melihatnya. Rasul Petrus katakan, berbahagia kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus walaupun kita tidak pernah melihat. Kita tidak pernah lihat waktu Tuhan Yesus ada di tengah-tengah dunia ini. Kita tidak melihat dia mati, dia bangkit, ya dia naik ke surga. Kita tidak melihat, hanya rasul-rasul yang melihat. Tetapi kita percaya, itulah iman. Tidak perlu harus aku minta gambarnya Tuhan Yesus Mbak Yanti supaya aku percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak perlu. Tapi dari hati kita harus percaya. Kita menyembah Dia. Dulu saya juga seperti itu ya. Ketika saya percaya kepada Tuhan, tapi saya bukan berarti mendewakan itu gambarnya Tuhan Yesus ya. Tidak, saudara. Tetapi saudara, yang saya alami ya, memang ketika saya percaya Tuhan ya, cinta mula-mula, suka menyembah Tuhan ya. Saat saya melihat gambarnya Tuhan Yesus, itu rasanya ada kemuliaan ya. Rasanya sejrep gitu loh, kalau di muka saya itu sejrep gitu. Dan saat saya melihat tante saya yang sudah meninggal, yang dari Cilacap itu, yang membawa iman saya kepada Tuhan, waktu itu ya, saya itu masih kecil, masih ya sekolah minggu. Dia yang suka bawa saya ke gereja. Dulu di sana ya, sini belum ada. Sekolah minggu saya di sana ya. Nah di situ, saudara. Dan setiap kali saya melihat tante saya ini, mukanya seperti gambarnya Tuhan Yesus itu. Jadi setiap kali tante saya datang, saya gemetaran ya, seperti ada Tuhan Yesus di dalamnya. Tapi bukan berarti gambar itu adalah Tuhan Yesus, bukan ya. Karena itu namanya iman anak kecil ya. Jadi itu yang saya percaya, itu yang saya lihat, oh Tuhan Yesus seperti itu. Jadi ketika tante saya, kenapa tante saya ada Tuhan Yesus di dalamnya? Karena tante saya orang yang suka menyembah, suka beribadah ya. Dia hidup di dalam kekudusan, sehingga benar-benar roh Allah ada dalam dirinya. Dan waktu itu masa kecil ya, saya bisa melihat Tuhan Yesus.
Dan saat itu saya rasanya kayak imannya tersungkur ya gitu. Jadi saya tidak bisa lihat tanda saya cuma duduk, tunggu ini, ya, karena saya tidak berani menatap matanya, karena yang saya lihat adalah Tuhan Yesus. Saudara, ini adalah iman ya. Kita percaya Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Tidak perlu harus ada gambarnya. Wes tak pasang gambarnya Tuhan Yesus di kamar saya. Jadi ketika bangun tidur saya melihat Tuhan Yesus, tidak perlu. Atau patung-patung Tuhan Yesus, tidak perlu. Yang penting adalah di dalam hati kita menyembah Tuhan dan percaya. Dan berada yang lain. Mereka menyembah Tuhan dengan cara mereka membuat patung, dan ini menyakiti hati Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak mau seperti ini. Dan dosa ini membuat hukuman yang paling dahsyat, saudara. Kita lihat ayat yang ke-31 dari Keluaran ini ya, saudara. Ayat yang ke-31. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, ketika Musa sudah turun ya, dan Musa marah-marah kepada mereka, lalu Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuslah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Kau tulis. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitab. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dalam setiap penyembahan berhala, Tuhan akan menghapuskan nama kita dari kitab kehidupan. Waktu itu Musa berani bertaruh pada Tuhan, Tuhan ampun mereka, hapuskan namaku dari kitab kehidupan. Tapi Tuhan ampuni mereka. Ini pemimpin yang sangat luar biasa. Dia mempertaruhkan nama yang dihapus oleh Tuhan supaya bangsa ini diampuni oleh Tuhan. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan jawab, tidak. Setiap orang yang berdosa, itulah yang akan kuhapus namanya dari kitab kehidupan. Dan dosa apa yang membuat nama kita terhapus dari kitab kehidupan? Dosa penyembahan berhala. Karena kita tidak percaya, karena kita tidak beriman. Serba yang dikasih Tuhan, biar kita tetap percaya pada Tuhan Yesus, walaupun kita tidak pernah melihat, tapi kita bisa melihat karyanya dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Kita tetap teguh percaya pada Tuhan sampai nama kita dipanggil ya, di dalam kehidupan kita dibuka. Ini panggil, masuk. Tidak ada pujian. Ketika namaku dipanggil, ku ada ya. Waktu itu kapan hari ya, WL menyanyikan. Kalau Tuhan panggil namaku, ada. Jadi kita jangan mengalihkan Tuhan dengan berhala-berhala, atau menyamakan Tuhan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Aku harus punya patungnya Tuhan Yesus, aku harus punya gambarnya Tuhan Yesus. Gak perlu. Tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati, bangkit, dan naik ke surga untuk saudara dalam mendapat keselamatan. Amin. Puji Tuhan. Kembali kita dalam 1 Korintus. Itu yang kedua yang menyebabkan mereka dibinasakan di padang gurun dan tidak masuk dalam perjanjian, yaitu penyembahan berhala. Yang ketiga, ayat yang ke-8 dari 1 Korintus 10 ini, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Yang ketiga yang mereka membuat hati Tuhan itu marah dan membinasakan mereka, yaitu melakukan percabulan. Kita lihat dalam Bilangan pasal yang ke-25. Ya, kita bolak-balik sana ya, perjalanan mereka. Bilangan yang ke-25. Bilangan ke-25 ayat 1 sampai 3, demikian firman Tuhan. Sementara Israel tinggal di situ, mulailah bangsa itu bersinah dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka,
Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Sampai di situ. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mereka tidak cukup mereka berbuat jahat kepada Tuhan, menginginkan yang jahat, membuat penyembahan berhala. Saudara, mereka melakukan percabulan. Saudara, Tuhan sudah melarang untuk berhubungan dengan orang-orang Kanaan dan lain sebagainya. Tetapi saudara, mereka malah yang cowok-cowok ini menghampiri cewek-cewek orang Moab, dan mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yaitu percabulan. Saudara yang dikasih Tuhan, mereka melakukan hal ini, melakukan percabulan, yaitu secara jasmani dan rohani. Ya, rohani karena mereka menyembah Baal, menyembah dewa-dewa mereka. Yang kedua mereka melakukan percabulan secara jasmani dengan pacar-pacar mereka, perempuan-perempuan Moab. Saudara yang dikasih Tuhan, sangat menyakiti hati Tuhan. Tuhan itu memilih mereka, mengasihi mereka, menguduskan mereka, menyertai mereka. Tapi mereka tidak percaya kepada Tuhan, tidak taat akan perintah Tuhan. Tuhan tidak inginkan mereka berhubungan dengan orang di luar Israel, ya. Apalagi mereka adalah orang-orang yang menyembah dewa. Tetapi mereka melanggar akan setiap perintah Tuhan dan mereka mengambil perempuan-perempuan Moab itu. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam dunia ini, seperti yang tadi ayat 11 katakan, ini adalah contoh untuk kita di akhir zaman ini. Percabulan saat ini juga terjadi di dalam bangsa Israel rohani, yaitu anak-anak Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin kita tidak membawa perempuan-perempuan Moab atau perempuan-perempuan di luar Tuhan, tetapi saudara yang dikasih Tuhan, dengan kecanggihan teknologi, saudara bisa berbuat percabulan tanpa sepengetahuan orang. Hanya Tuhan yang tahu. Saudara, kita hati-hati dengan apa yang kita miliki, ya, HP ini. Hati-hati, saudara. Saya sering ngecek HP-nya anak saya. Ya, bersyukurnya dia masih nggak tertarik dengan cowok yang masih kecil. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bukan berarti nggak boleh pacaran, boleh ya, jadi boleh pacaran. Tetapi harus hati-hati, harus hati-hati. Ya. Saudara, tetap Tuhan tetap ada di dalam tengah-tengah kita. Tuhan ada di dalam pikiran kita. Tuhan yang melihat setiap perbuatan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, dunia ini melakukan dosa percabulan ini sudah sampai puncaknya. Kita melihat dalam dunia itu yang terjadi, pernikahan sejenis ada yang sudah mengizinkannya dan lain sebagainya. LGBT ada yang mengizinkannya. Saudara yang dikasih Tuhan, hati-hati. Ini akhir zaman. Rasul Paulus ingatkan Israel sebagai contoh untuk kita tidak melakukan hal seperti itu. Apalagi dengan kecanggihan teknologi, ya, HP kita selalu yang dikasih Tuhan. Walaupun kita nggak cari HP itu, hal-hal itu muncul sendiri. Yang nggak ngerti seperti saya waktu itu muncul di HP-nya anak saya, ya untuk waktu itu keluarga Doni lagi bermain di tempat saya. Ketika itu muncul, anak saya bilang, ayo po, saya juga nggak ngerti gimana caranya menghapus. Don ini gimana ini? Saya kasih Doni, Don tolong ini Don, dibetulkan ini dihapusnya kayak gini. Dan puji Tuhan, saudara. Nah, yang nggak ngerti seperti saya ini, ya, yang sudah STW ini kalau teknologinya nggak bisa. Tapi kalian yang sudah canggih, yang sudah mengerti,
harus hati-hati. Muncul itu kliknya apa? Diklik hapus atau diklik masuk dan terus ada notifikasinya. Ini yang Tuhan tidak mau. Dan ini merusak, menyakiti hati Tuhan, merusak jiwa mereka karena mereka sudah melakukan percaturan. Selama masih ada kesempatan dalam dunia ini, mari kita bertobat, mari kita bersikap, kuduskan hidup kita, ya, supaya nama kita tetap tercatat di dalam kitab kehidupan. Yang keempat, kita kembali ke dalam 1 Korintus. Yang keempat, ayat yang ke-9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati di batu ular. Saudara, mereka juga mencobai Tuhan. Gak cukup mereka itu melakukan hal yang jahat, menyembah berhala, melakukan percabulan, dan mereka mencobai Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Kita melihat di dalam Bilangan pasal yang ke-21. Bilangan pasal 21. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Tebera untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa ini tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti, tidak ada air, dan akan makanan hamba ini kami telah muak. Nah, saudara yang dikasih Tuhan sangat-sangat menyakiti ya. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tabung ke antara bangsa itu yang mematuk mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mereka mencobai Tuhan dengan cara bagaimana? Mereka melawan Allah dan Musa. Saudara, ya, mereka berani memarahi hambanya. Memarahi hambanya sama dengan memarahi Tuhan. Mereka melawan, dikatakan mereka melawan Allah dan Musa. Saudara yang dikasih Tuhan, apakah yang mereka lakukan ini, saudara? Seringkali kita juga kalau di dalam komunitas tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan kemauan kita, kita bisa memarahi hamba-hambanya, kita bisa mangkel dengan hambanya, dengan pemimpin kita. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau terjadi sesuatu hal, memang kalau kita berkumpul bersama itu pasti ada gesekan ya. Bukan hanya di dalam komunitas, dalam keluarga pun ya. Dengan saudara kita juga ada gesekan. Dengan orang tua kita kan juga ada marah ya saudara. Tetapi jangan kita melawan mereka. Orang-orang yang di atas kita atau pemimpin kita, orang tua kita, jangan kita melawan, mengatai, ngapain kamu memimpin kami? Kamu buat kami mati di sini. Saudara, ini kasar. Mereka melawan hambanya. Saudara, mari kita punya hati yang sabar. Ya. Kalau terjadi hal-hal yang tidak enak, gesekan satu dengan yang lain. Ya. Kalau dipanggil oleh pemimpin, saudara, terima ya, dengan sukacita. Karena saudara yang dikasih Tuhan, setiap pemimpin memanggil kita itu bukan untuk menjatuhi hukuman kepada kita. Tidak. Para pemimpin itu pasti memberikan jalan keluarnya, mengingatkan kita, memberikan, oh ini tidak benar ya. Yang benar ini sesuai dengan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Tapi seringkali ego kita, keakuan kita ini ya semua, waduh, aku dipanggil begini, sen aku begini. Akhirnya di tengah malam di apa itu ya, memamah biak ya,
diingat-ingat, direkayasa dan gini. Waduh, rasanya aku tertekan, aku tertindas dan lain sebagainya, sehingga suatu saat memberontak. Nah, jangan. Setiap pemimpin kita kalau memanggil kita, mengingatkan kita, akan bawa kita kepada kebenaran. Ya, kalau tidak bawa kita kepada kebenaran, itu bukan pemimpin. Ya. Membuat kita jatuh dalam dosa, ya bukan. Ya, ini utusan dari si Usi kalau kita membuat kita ini jatuh dalam dosa dan membuat hal yang tidak baik. Tapi setiap pemimpin yang benar pasti akan membawa kita kepada kebenarannya, membuat kita tinggal di dalam kekudusannya, membawa kita dalam satu kesatuan iman. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi setiap kali kalau kita, siapapun kita, terlebih kita semuanya jemaat di KPST Yoso, kalau dipanggil Bapak Gembala, terima dengan hati yang penuh syukur. Oh, Bapak Gembala masih sayang saya ya, diingatkan saya supaya saya jangan keluar dari jalur. Saudara yang dikasih Tuhan, bukannya setelah dipanggil Bapak Gembala diingat-ingat, isin aku karena gereja karena gereja akhirnya dada GKB. Saudara yang dikasih Tuhan, betapa ini sangat tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya, walaupun kita mungkin keluarnya baik-baik, keluar dari gereja baik-baik, tapi ini melawan pemimpin. Kenapa? Karena dia tidak mau diingatkan, tidak mau dibawa dalam kebenaran, tidak mau dibawa dalam kedamaian. Seru. Kenapa dia keluar ya? Aku tak mundur, pelan-pelan, mundur teratur. Sepertinya dia baik-baik, tetapi di dalam hatinya tidak baik-baik, karena dia tetap menyimpan bara api dan dia bawa keluar. Nanti yang di sana yang akan kena bomnya. Saudara yang dikasih Tuhan, segala sesuatu yang kita tidak bereskan, bara api itu kita simpan di dalam hati kita, kemanapun kita pergi, tetap itu akan meledak. Yang pertama mengenai diri kita, yang kedua mengenai orang lain. Saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya segala sesuatu harus kita bereskan, ya. Dan jangan kita sampai mencobai Tuhan dengan cara melawan para pemimpin kita. Saudara yang dikasih Tuhan, ya. Mari kita selalu mempunyai penundukan diri kepada Tuhan dan para pemimpin kita. Kita menghormati mereka, dipilih Allah untuk membawa kita kepada kebenaran. Ya. Musa dan Harun dipilih Allah untuk membawa mereka masuk ke tanah perjanjian yang permai, yang enak-enak. Tetapi mereka telah melakukan banyak kesalahan. Saudara yang dikasih Tuhan, mereka menjadi contoh supaya kita tidak melakukan hal yang sama, mencobai Tuhan dengan melawan para pemimpin-pemimpin kita. Kembali kita ke dalam 1 Korintus, ya. Itu tadi yang keempat, sekarang yang kelima, ya. Cuma 5 hal ini yang Rasul Paulus tuliskan, kesalahan mereka yang paling besar ini, sehingga mereka tidak masuk ke tanah perjanjian. Ayat yang ke-10, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Saudara yang dikasih Tuhan, kesalahan inilah yang selalu dibuat oleh bangsa Israel, yaitu bersungut-sungut, tidak puas ya, dengan yang Tuhan kerjakan, dengan Tuhan yang berikan mereka, sehingga mereka selalu bersungut-sungut. Ya. Kita lihat dalam Keluaran yang ke-15, mereka bersungut-sungut baik soal makanan dengan pemimpin, ya. Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-23.
tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya nama itu dinamai orang tempat itu Mara. 24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu di dalam air, lalu air itu menjadi manis. Sebab yang dikasih Tuhan, mereka bersungut-sungut. Ya, balik ayat yang ke pasal 16 ayat yang ke-23. Maaf, pasal 16 ayat 2 dan 3 ya. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun. Mereka bersungut-sungut lagi. Tadi soal minum, sekarang bersungut-sungut lagi. Ayat yang ke-8 dari pasal 16 ini. Lalu lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apakah kami ini bukan kepada kami bersungut-sungut itu, tetapi kepada Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau mereka bersungut-sungut kepada Musa, itu bukan mereka bersungut-sungut kepada Musa, tetapi kepada Tuhan. Jadi saudaraku, apapun yang kita tidak puas, kalau kita ngomel pada Tuhan, kok ngene sih Tuhan, kok ngene sih Tuhan, aku mau ngene Tuhan, Tuhan, ini bersungut-sungut. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, mereka bersungut-sungut soal makanan, soal minuman, soal pemimpin yang mereka mengatai pemimpin dan lain sebagainya. Inilah sungut-sungut yang menjadi penyebab mereka melakukan hal-hal yang tidak baik, sehingga saudara yang dikasih Tuhan, mereka tidak bisa masuk ke dalam perjanjian. Sangat disayangkan. Dan seterusnya saudara, bahkan di generasi mereka ketika mereka masuk sudah di tanah Kanaan ya, rohnya dari orang tua mereka ini tetap ada di dalam mereka, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan, melakukan hal yang jahat. Saudara yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus ingatkan ayat yang ke-11 dalam 1 Korintus 10 tadi, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Zaman akhir, yaitu sekarang ini. Saya dan saudara ada di zaman ini. Saudara, bela kita belajar untuk tidak melakukan hal-hal yang mereka orang Israel lakukan, yaitu saudara, yang pertama tadi menginginkan hal yang jahat, yang kedua menjadi penyembah berhala, yang ketiga melakukan percabulan, yang keempat mencobai Tuhan, yang kelima bersungut-sungut. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita melihat kehidupan kita, mengoreksi ya, supaya kita melalui bangsa Israel ini kita belajar untuk tidak melakukan apa yang mereka lakukan ya. Terlebih kita sudah ditebus oleh darah Yesus, kita disucikan oleh darahnya, kita jaga kasih karunia ini sampai kita dipanggil ya, nama kita tetap tercatat di dalam kitab kehidupan. Puji nama Tuhan. Saudaraku, saya tidak terpanjang firman Tuhan, biarlah kita tetap terus ada di dalam kebenaran. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Tes. Shalom. Shalom. Habis dihajar siangnya kalem-kalem. Shalom. Matius 13 ayat 9. Ini bagian firman Tuhan yang kedua. Kita masih 1 jam lagi. Amin. Matius 13 ayat 9. Tenang aja Yes, nanti masih 1 jam lagi. Iya, kita baca bersama-sama. Matius 13 ayat 9, 1, 2, 3. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Sekarang coba diperiksa telinganya. Ada yang nggak punya telinga? Punya semua?
Dikatakan lagi kita sama-sama. Siapa bertelinga hendaklah ia tadi sudah mendengar firman Tuhan. Dengar. Amin. Ada banyak hal yang disampaikan oleh hambanya. Ya. Biar ini spesial untuk banyak nabiah ya mendalam ya, tapi itulah jangan sampai kita masuk dalam bilangan Israel yang dikatakan sebagai bangsa yang tegar. Di sini tidak, jangan ada ya, tidak ada ya. Biarlah kita semua menjadi Israel rohani yang menurut firman Tuhan, bukan yang membantah Allah ya, sehingga kita tidak menerima kutuk, kita tidak dipagut ular, dan kita tidak masuk dalam kerajaan Allah. Dihindarilah dan dijauhkanlah itu. Amin. Anak muda dan yang dewasa, ya semua hari ini kita bersuka cita karena ada firman Tuhan yang menegur kita, yang memperingati kita. Ya, mungkin kita beberapa di enggak lah, enggak baik seperti Israel, saya nurut ya. Tapi berapa banyak jalan kita yang mungkin menyembah berhala dalam tanda kutip, dan yang bersungut-sungut. Coba dia ada yang angkat tangan, saya Pak Gem tidak pernah bersungut-sungut dalam minggu ini. Ada yang berani angkat tangan? Kalau ada yang tidak bersungut-sungut, pasti Tuhan senang ya. Tapi biarlah, enaknya bersungut-sungut, tapi kadang itu bisa dikatakan tapi tidak bisa dilakoni ya. Kita tidak menjadi bangsa yang bersungut-sungut. Amin. Amin. Ada sukacita meskipun ditegur firman Tuhan. Haleluya. Pemain musik silakan ke depan.
Tapi Engkau berikan kami kasih karunia-Mu untuk menghadiri tahta. Lewat tangan-Mu, Yesus, yang sudah mencurahkan darahnya sehingga kami menerima keselamatan dan kami dikuduskan. Thank you Lord, you are holy, dan kami semua dikuduskan. Kami menerima berkatan bukan kutuk. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bila semua jemaat dan kami semua para pemuji penyembah selalu ingat akan firman. Kami tidak bersungut-sungut, kami tidak mencobai, dan kami tidak menyembah berhala-berhala. Sebaliknya kami sujud dan menyembah. Memberkati hamba-Mu Ibu Yanti Tuhan, yang menambahkan hikmat, kekuatan, kesehatan, sehingga hidupnya dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan Roh Kudus mempeteraikan firman Tuhan sehingga kami lakukan, kami ingat, kami renungkan siang dan malam. Dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Yang percaya katakan amin. Memberikan persembahan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami supaya kami boleh duduk diam seperti Maria mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kalau sebentar kami mau memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan di tempat ini, kiranya Tuhan berkati tangan-tangan yang akan memberikan persembahan. Kiranya boleh Tuhan ganti berlipat kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Yang lebih pasti hidup
Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami boleh memuji, kami boleh menyembah, kami boleh mendengar firman Tuhan. Roh Kudus, terima kasih sudah memimpin dari awal hingga akhir. Tuhan, biarlah kami akan mengarungi minggu depan di dalam perlindungan, di dalam kasih karunia-Mu. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk anak kamu yang mungkin kurang enak badan, masih kurang fit. Tuhan, Kau yang menjamah dalam nama Yesus. Bagi Bu ya, baik Penny Tuhan, yang lainnya Tuhan juga oleh bilur-bilur darah Yesus disembuhkan dalam nama Yesus. Ada kesembuhan, terjadilah oleh darah dan hamba Allah itu mengalir dan mengalir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mungkin juga untuk anak-anak sekolah minggu Tuhan yang memberkati, pemuda remaja Tuhan berkati, yang dewasa lanjut usia pun Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan untuk tim musik, tim PAW, solid dan sehingga semuanya Tuhan, Kau yang memberkati mereka, jadilah mereka tidak pernah sia-sia. Kami hidup karena perkenanan Tuhan, kami hidup karena penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati Indonesia, berkati Surabaya tercinta, dijauhkan dari segala bencana, dijauhkan dari segala orang jahat, apapun juga Tuhan. Kau yang memakai diri kami dengan api-Mu, malaikat-Mu Tuhan, terus melindungi kami, menjagai kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Terima berkat Tuhan. Kiranya sukacita, damai sejahtera yang Allah Bapa berikan di dalam Anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati, menyertai